Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Anima Cooking. Ngomongin soal roti kopi, siapa sih yang gak suka roti kopi? Nah, kali ini saya mau bikin roti kopi menggunakan dua oven, yaitu oven tangkring dan oven listrik. Jadinya sama-sama memuaskan, sama-sama crispy, empuk, dan juga lembut. Mau tahu cara bikinnya? Yuk langsung aja. Pertama kita bikin adonan roti, campur 200 gram tepung terigu protein tinggi dengan 50 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan 50 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, setengah sendok teh ragi instan, dan seperempat sendok teh larum atau vanili bubuk kalau ada ya. Kita aduk rata menggunakan tangan seperti ini semua bahan kering. Selanjutnya masukkan 2 butir kuning telur, kalau ditimbang beratnya 40 gram. Di sini saya tidak menggunakan bread improver karena penggunaan kuning telur itu sudah cukup membuat roti ini jadi lebih empuk. Tambahkan 100 gram air es secara bertahap. Nah, kemudian uleni seperti ini sampai tercampur rata. Kemudian masukkan 30 gram margarin dan setengah sendok teh garam. Kemudian kita ulen lagi dengan menggunakan tangan sambil dirasakan apakah adonan ini sudah cukup kelembekannya. Ternyata 100 gram air sudah cukup ya. Sekarang kita mixer sampai adonan ini benar-benar kalis elastis selama 15 menit dengan menggunakan kecepatan yang paling rendah. Nah, terlihat ya bedanya. Dari awal proses pemikseran hingga akhir, ini adalah ciri-ciri adonan yang sudah kalis elastis, permukaannya mulus, terbentuk window pane, sangat elastis dan tidak mudah sobek. Sekarang kita pindahkan ke atas alas kerja yang sudah diolesi dengan sedikit minyak supaya tidak lengket ya adonannya. Nah, ini adonannya kita akan bulatkan besar seperti ini. Wow, terlihat banget kalau dia itu kalis elastis, permukaannya juga sangat mulus. Bulatkan seperti ini, kemudian kita akan istirahatkan selama 10 menit supaya lebih rileks dan tidak membal. Saya suka mengistirahatkan, kalau kalian suka langsung dibagi timbang silahkan. Ini saya bagi timbang seberat 40 gram dan 14 gram masing-masing sebanyak 9 biji atau 9 bagian. Ini bagian yang 40 gram, 9 bagian. Dan ini adonan seberat 14 gram yang nanti sebagai pembungkus isian. Selanjutnya rounding semua bagian adonan ini hingga mulus, padat, kencang, dan juga rapat. Untuk bagian bawahnya supaya rapat bisa dicubit-cubit dengan cara seperti ini. Nah, lakukan ke semua bagian adonan baik yang besar maupun yang kecil. Sekarang kita akan istirahatkan atau proofing yang pertama kali selama 20 menit. Sementara itu saya akan kasih tahu untuk isiannya. Ini isiannya terdiri dari 25 gram butter Hellmann's yang tidak ada rasanya atau plain. Saya mix dengan 25 gram Royal Palmia yang berasa agak asin, kemudian disemprotkan setengah sendok teh aja, lalu disimpan di dalam kulkas selama semalaman. Seperti itu teman-teman, supaya isiannya itu jadi lebih ekonomis. Saya sengaja tidak menggunakan butter yang salted ya. Selanjutnya ini sudah 20 menit, kita ambil satu bagian yang kecil dan satu bagian adonan yang besar. Adonan yang kecil ini akan menjadi isian untuk adonan yang besar. Caranya seperti ini, pipihkan adonan yang kecil menggunakan rolling pin yang sudah dibalur dengan tepung supaya tidak lengket. Kemudian pipihkan secukupnya seperti ini, lalu isi dengan margarin yang sudah set. Jadi ini nggak beku ya, cukup bisa dibentuk. Lalu bungkus rapat seperti ini.
Selanjutnya sisihkan. Ini untuk adonan besar, kita akan roll seperti ini menggunakan rolling pin. Untuk ketebalannya sisakan bagian yang tebal di tengah-tengah, dan untuk bagian yang pinggiran itu bikin agak tipis supaya nanti rotinya saat sudah mateng dia tidak amblas teman-teman, tetap ada bagian tebal di atasnya. Jadi kan banyak yang pernah saya bikin itu dia amplas. Nah, untuk sambungannya itu ketemu sambungan ya, jadi sambungan untuk yang kecil ketemu sambungan yang besar, kemudian rapatkan dengan cara dicubit-cubit seperti ini hingga rapat. Selanjutnya tata adonan di atas loyang yang sudah dialasi dengan baking paper. Untuk loyang yang pertama yang berisi 4 adonan saya akan panggang di dalam oven listrik, sedangkan loyang yang kedua yang berisi 5 adonan saya akan panggang dengan oven tangkring. Ini akan di proofing selama 100 menit sampai mengembang 2 kali lipat. Untuk waktunya tidak bisa menjadi patokan, sesuaikan aja dengan suhu ruang kalian masing-masing ya. Selanjutnya untuk bagian topping, ini ada 2 saset kopi Nescafe klasik yang kita akan larutkan dengan 1 sendok makan air hingga dia dicampur rata menjadi pasta. Seperti ini ya teman-teman, menggunakan air panas lalu aduk-aduk hingga menjadi pasta seperti ini. Selanjutnya di tempat yang berbeda masukkan 50 gram margarin, tambahkan dengan 75 gram gula pasir yang sudah di blender atau bisa juga beli di tempat toko bahan kue langsung ya. Aduk rata sebentar supaya nanti ini kalau di mix atau di blender dia tidak berhamburan ya teman-teman. Kemudian kita akan mixer sampai pucat dan tercampur rata kira-kira 1 menit. Setelah itu masukkan 60 gram putih telur. Kemudian mix lagi sebentar aja, tidak perlu sampai mengembang, cukup sampai tercampur rata aja. Oke, berikutnya masukkan untuk bahan keringnya terdiri dari 75 gram tepung terigu protein sedang, 10 gram susu bubuk, dan 1/4 sendok teh baking powder. Diayak ya teman-teman supaya tidak ada bagian tepung yang masih menggumpal atau menggerindil. Selanjutnya kocok lagi atau mixer lagi sebentar aja sampai dia tercampur rata. Diaduk-aduk dulu seperti ini supaya tidak berhamburan ya. Jangan sampai kelamaan, nanti lama-lama nanti mencair teman-teman. Jadi sebentar aja. Yang terakhir masukkan pasta kopi yang udah kita bikin tadi. Kemudian kita aduk rata dengan menggunakan mixer sebentar aja sampai tercampur rata. Oke, hasil akhirnya seperti ini. Untuk lebih meratakan lagi, kita aduk sebentar dengan menggunakan spatula teman-teman untuk memastikan ya. Lalu masukkan ke plastik segitiga seperti ini, ikat rapat dengan menggunakan karet gelang, dan ujungnya nanti kita akan gunting sedikit supaya lebih mudah dalam menyemprotkan. Semprotkan di atas adonan yang sudah mengembang 2 kali lipat seperti ini. Rapi seperti ini, tapi nanti saya jadinya belepotan seperti ini. Yang penting rata ya. Lalu kita akan panggang selama 20 menit di suhu 180 derajat Celcius. Oven ini sudah dipanaskan 15 menit sebelumnya menggunakan api atas bawah. Jangan lupa menggunakan kipas ya. Untuk settingan oven tangkring, di sini saya setting apinya menggunakan api sedang selama 5 menit, kira-kira bara apinya seperti ini. Nah, untuk ovennya sengaja saya gunakan penyangga besi seperti ini supaya antara api dan dasar oven itu ada jarak, jadi tidak terlalu dekat sehingga meminimalisir terjadinya overheat. Jangan lupa untuk menutup lubang oven bagian atas teman-teman. Nah, setelah 5 menit ternyata ovennya ini sudah cukup panas. Termometer di dalam ini sudah menunjukkan di suhu 180 derajat Celcius lebih, dan kemudian kita panggang ya.
setelah 20 menit atau selama proses pemanggangan ini yang ada di oven listrik. Kemudian ini adalah tampilan yang ada di oven tangkring, teman-teman. Nah, untuk suhunya oven tangkring ini jadi lebih panas ya teman-teman daripada oven listrik, bisa mencapai suhu 230 derajat Celcius. Tapi nggak apa-apa, masih aman, settingan apinya masih tetap. Setelah 20 menit pemanggangan di oven listrik, inilah saya akan ambil. Nah, jadinya montok-montok seperti ini ya teman-teman. Bagus banget. Kemudian untuk hasil dari oven tangkringnya juga gemoy-gemoy, montok-montok, mengembang dengan sempurna. Nah, ini dia. Sekarang kita akan bandingkan hasil pemanggangan dari dua oven ini. Jadi, walaupun menggunakan oven tangkring, saya juga menyeting lamanya sama ya teman-teman ya, 20 menitan. Dan sekarang kita akan bandingkan. Nah, untuk yang di sini, roti yang di sini menggunakan oven listrik dan ini menggunakan oven tangkring. Terjadi perbedaan sedikit dari segi warna. Oven tangkring lebih coklat ya teman-teman daripada oven listrik yang permukaannya itu lebih terang. Untuk bagian bawahnya, oven tangkring agak sedikit kecoklatan daripada oven listrik. Jadi kalau manggang oven tangkring bisa dikurangi ya. Waktu pemanggangannya bisa 18 menit aja udah cukup. Nah, ini hasilnya, saya ambil satu hasilnya. Terdengar ya suaranya ya, sangat crispy. Ini saya ketok-ketok pakai garpu juga terlihat keras dan crispy. Kemudian untuk bagian dalamnya kita unboxing walaupun tanpa menggunakan bread improver. Kita lihat ya hasilnya ya. Wow, ini nggak usah ngoyo-ngoyo membelahnya, dia sudah terbelah sendiri teman-teman. Sangat empuk dan terdapat rongga khas dari roti boy atau roti kopi yang biasa kita beli di mall-mall ya. Untuk dalamnya itu rasanya gurih karena kita menggunakan perpaduan butter Hellmann's dan juga margarin. Saya menggunakan margarin Royal Palmia. Seratnya halus teman-teman, ini lembut banget. Nah, lembut banget walaupun tanpa menggunakan bread improver. Nah, sekarang nggak ada alasan ya untuk nggak bikin roti kopi di rumah. Apapun jenis oven kalian tetap bisa bikin roti boy yang lembut di rumah. Selamat mencoba. Wassalamualaikum.